Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anshur wahfadh ayyid nahdatal watan fil alamin. Bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma amma ba'du. Makhluk sosial adalah istilah yang disematkan untuk manusia. Karena manusia sejatinya tidak akan pernah bisa hidup sendiri. Pasti membutuhkan orang lain, pasti membutuhkan tempat bergantung. Itulah kemudian di dalam Al-Quran kita menemukan istilah, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas adalah dua hubungan, dua relasi yang sejatinya harus berbanding, harus sinkron, harus sepadan, harus berjalan beriringan. Jangan ada yang lebih diutamakan dan jangan ada yang diremehkan. Hablum minallah dan hablum minan nas harus sejalan sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah atau relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala tentunya kita lakukan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah seperti salat, puasa dan lain sebagainya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan taat. Taat atas segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kedua yaitu hablum minan nas. Hablum minan nas adalah relasi atau hubungan kita sesama manusia. Tentunya bahwa ketika hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala kita perbaiki, tentunya juga hubungan kita dengan sesama manusia perlu diperbaiki pula. Hablum minan nas atau gambaran dari hablum minan nas salah satunya adalah at-ta'awun, yaitu saling menolong. Tentunya ketika kita saling tolong menolong dengan sesama, maka insya Allah relasi kita atau hubungan kita dengan sesama makhluk pasti akan baik sebagaimana relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk daripada at-ta'awun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan adalah yang pertama zakat, yang kedua sedekah. Menyisihkan sedikit harta untuk kita berikan terhadap saudara kita yang kurang mampu. Kemudian yang kedua adalah zakat. Zakat adalah, menurut bahasa zakat itu berarti bersih, suci. Kenapa? Karena untuk membersihkan diri kita maupun harta kita dari sesuatu yang tidak kita inginkan. Menurut istilah, zakat itu mengacu kepada harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim adalah berupa zakat fitrah. Zakat fitrah adalah perintah yang sejalan dengan perintah kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kenapa kemudian zakat fitrah ini sejalan dengan perintah puasa? Karena zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan diri kita atau membersihkan puasa kita dari kekurangan-kekurangan yang kita lakukan sebab dengan kelalaian kita. Setiap orang yang mengaku muslim maka wajib mengeluarkan yang namanya zakat. Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin. Rasulullah SAW mewajibkan untuk mengeluarkan zakat baik dari gandum maupun dari kurma. Selanjutnya kita masuk kepada kapan kita mengeluarkan zakat. Zakat fitrah
atau sering kita sebut dengan zakat fitri biasanya dikeluarkan ketika memasuki bulan Ramadan sampai dengan akhir Ramadan dan masuk sedikit ke bulan Syawal sebelum kita melaksanakan Idul Fitri, salat Idul Fitri. Selanjutnya adalah jumlah yang kita keluarkan untuk zakat fitrah menurut istiqra' para ulama yaitu 1 sa' atau kalau kita setarakan dengan makanan pokok kita yaitu beras itu berukuran 2,5 kg. Selanjutnya kita menuju kepada siapa atau syarat-syarat dari orang yang mengeluarkan zakat. Pertama, syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah tentunya dia seorang muslim. Baik itu seorang muslim yang baru dilahirkan sampai seorang muslim yang meninggal sebelum datangnya Syawal. Syarat yang kedua itu adalah memasuki atau masuk waktu kapan kita melaksanakan atau kapan kita mengeluarkan zakat. Tentunya sudah kita bahas bahwa waktu mengeluarkan zakat itu terjadi sejak awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan hingga memasuki awal Syawal sampai sebelum kita melaksanakan Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah siapa yang berhak menerima akan zakat tersebut. Menurut ayat Al-Qur'an, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Menurut ayat Al-Quran yang telah kita bacakan tadi bahwa mustahik atau orang-orang yang berhak untuk menerima zakat yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah orang miskin, yang ketiga adalah amil, yaitu orang yang mengurusi sejak awal zakat sampai pembagiannya. Yang keempat adalah mu'allaf, orang yang baru masuk Islam berhak dia mendapatkan zakat dari zakat yang dikeluarkan oleh muslim sebelumnya. Yang kelima adalah orang yang memerdekakan budak. Yang keenam adalah orang yang berhutang. Yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan misalkan pergi ke luar daerah atau sedang menuntut ilmu, maka seseorang tersebut adalah orang atau termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bisa menjaga relasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjaga relasi kita dengan sesama muslim. Mudah-mudahan dengan kita menjaga relasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan relasi kita kepada umat manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatat kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.